من استطاع في سبيل الحج أشهد أن لا إله إلا الله أحد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم الهادي إلى صراطك المستقيم ومن اهتداه بإحسان إلى يوم الدين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli ulama, para asatidz, tokoh masyarakat dan tokoh agama, wabil khusus kepada Sayyidul Hajah Bapak Ardhani Zulfikar SHMH beserta Ibu Nunung Ribai. Singkatnya hadirin wa hadirat undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah tahqiqnya kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, ridha serta nikmatnya yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama di majelis yang mulia ini, yaitu majelis Walimatus Sabar, untuk memenuhi undangan Sayyidul Hajah, yaitu Bapak Ardhani Zulfikar dan Ibu Nunung Ribai, yang insyaallah akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji pada tahun ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Semoga dia kelak dia menjadi akhir kita akan memperoleh syafaat beliau. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, kehadiran Bapak Ibu tamu undangan di sini tidak lain untuk memberikan doa restu kepada Bapak Ardhani dan Ibu Nunung. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan di dalam menunaikan ibadah haji sampai dengan kepulangan haji dengan memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini yaitu acara pertama pembukaan, acara kedua penyampaian tausiah mau'izatul hasanah tentang hikmah menunaikan ibadah haji yang insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Husnul Hatta Jemaah. Acara ketiga sambutan atas nama keluarga sekaligus doa yang insyaallah disampaikan oleh Tuan Guru Pantun Bu Anam dan Ustaz Profesor Dr. Haji Taufik Hairi Asmi. Acara keempat pemberian ucapan selamat kepada Bapak Ardhani dan Ibu. Acara kelima penutup atau istirahat. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, untuk berkahnya acara ini beserta memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca rukun kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak acara berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka penyampaian nasta'in. tausiah kepada Tuan Guru. Ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mazabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammadin arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sallam wa taslima. Waba'du al-muhtaramun, bapak-bapak, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Duyub Rahman, Bapak Ardhani Zulfikar serta Ibu,
yang dalam waktu beberapa hari lagi insya Allah akan meninggalkan tempat ini menuju ke Baitullah dan sekitarnya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentu saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah atas anugerah Allah yang tak terhilang, yang selalu diperbaharui bagi kita. Bagaimana kata para ulama, setiap kali nikmat datang maka kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Dan salah satu di antara nikmat Allah yang paling utama adalah saat ini kita diberi kekuatan oleh Allah, bimbingan untuk dapat hadir di majelis walimatus safar dengan harapan tentu setiap peristiwa bisa kemudian kita jadikan sebagai inspirasi untuk melakukan. Jadi kita disuruh wajib menghadiri apa? Majelis walimatul arus gitu. Tujuannya agar kita yang sudah menikah menjaga pernikahannya, yang belum menikah bersegera berniat untuk menikah. Tapi saya pakai sebelumnya ya. Silahkan saja. Ada walimatul safar, maka tujuannya adalah agar yang berhaji, yang sudah pergi berhaji, mengingatkan kepada dia bagaimana untuk menjaga ibadah haji itu dan meningkatkan penghambaannya kepada Allah, karena luar biasanya kita berikan kepada itu. Yang belum berhaji, mudah-mudahan dengan menghadiri majelis ini mereka kemudian dimudahkan untuk bisa pergi berhaji. Amin ya Allah. Ini saya lihat pembawa acara luar biasa ini, karena menjelang zuhur itu sangat singkat sekali. Jadi berarti boleh kasih tahu kita pendek-pendek saja. Semua ibadah tentu yang diharapkan oleh orang itu diterimanya ibadah, makbulnya ibadah, mabrurnya kalau istilah ibadah haji. Mereka yang akan pergi berhaji selalu berharap ibadah hajinya mabrur. Bagaimana mendapatkan haji mabrur? Ulama itu sederhana saja. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur itu syaratnya cuma 3 saja. Pertama, ikhlas. Siapa saja yang pergi beribadah kemudian ikhlas, insya Allah semua ibadahnya diterima insya Allah. Kepada Bapak Ardani Zulfikar beserta Ibu, mereka harus betul-betul apa namanya? Ikhlas, memperbaiki niatnya berhaji. Artinya itu al-mu'minin bil mukhlisin wa kana bil mukhlisin rahim. Allah itu terhadap semua orang yang ikhlas menghambakan diri kepadanya sangat penyayang. Ya, bagaimana seorang orang tua sayang kepada anaknya, atasan sayang kepada bawahannya, Allah lebih penyayang dari itu semua. Jadi Allah akan sangat penyayang kepada orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, dan ini adalah syarat utama amal ibadah orang untuk menjadi mabrur atau makbul adalah dia harus benar-benar menguasai ilmu. Menguasai ilmu. Jadi menambah bekal, terutama bekal ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, ya, itu tidak akan pernah diterima. Kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang tanpa ilmu beramal, maka amalnya pasti tertolak dan tidak diterima. Maka wajib bagi Pak Ardani dan peserta ini untuk betul-betul memperdalam ilmu. Mana saja rukun haji, mana saja wajib haji, apa sih bedanya antara rukun dengan wajib haji? Ini penting juga. Mana saja sunnah-sunnahnya, apa saja yang tidak diperbolehkan dalam haji, apa saja yang makruh. Nah, ini penting. Karena begitu orang beramal dengan ilmu, maka dia akan beramal dengan penuh keyakinan. Dan keyakinannya itulah kemudian yang membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang berbuat dengan keyakinan, jaraknya antara langit dan bumi dengan orang yang berbuat sekedar ikut-ikut. Maka perlu sekali untuk menjaga ilmu, memperdalam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Sallallahu alaihi "Man wasallam. yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pada dirinya kebaikan, Allah akan memberikan kepadanya keluasan yang mendalam dalam ilmu agama. Ini penting ilmu. Jadi selain ikhlas, ilmu. Dan yang ketiga, harus menjaga adab. Ini adab ini penting. Apa sebab? Karena seperti yang sudah kita katakan di sini, jadi ibadah haji itu miniaturnya orang mati, Pak. Miniaturnya apa? Orang meninggal dunia. Orang meninggalkan segala yang dicintainya hanya semata-mata untuk apa namanya? Memenuhi panggilan Allah. Maka ibadahnya besar. Kalau dalam Al-Quran itu ada ucapan, maukah kalian hal adullukum ala tijaratun tunjikum min azabin alim? Maukah kalian saya tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Maka ibadah haji itulah yang paling utama. Tu'minuna billahi, yang harus dengan bekal-bekal yang halal. Yang apa namanya? Halal. Jangan bawa bekal banyak tapi tidak halal. Karena kalau ada orang berhaji dengan rezeki yang apa namanya? Tidak halal, katanya itu bukan orangnya yang berhaji, hewannya yang berhaji, katanya tunggangannya yang berhaji. Nah, penting menjaga rezeki yang halal. Yang kedua tentu adab yang baik. Al-Quran menggambarkannya sangat sederhana. Faman farada fihinnal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fihi. Barang siapa yang pada bulan haji itu mewajibkan dirinya untuk pergi berhaji, maka janganlah dia berbuat rafas. Rafas itu maksudnya menjaga lidahnya agar tidak keluar dari lidahnya ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Atau istilahnya yang Ghazali itu, rafas itu adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wala jidal. Jidal itu bertengkar. Sebenarnya maksud jidal di situ persaingan. Jangan ada di dalam diri itu perasaan bersaing. Nah, karena otomatis kalau sekarang di rumah kan semua fasilitasnya sendiri-sendiri. Nanti kalau di sana kan akan banyak temannya. Nah, itu perlu menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung. Kalau istilahnya ulama itu ya, orang berhaji itu karena di hadapan Tuhan dia akan selalu ingin menunjukkan bahwa dia baik. Bagaimana caranya? Dengan mendahului orang lebih dahulu, mendahulukan orang lain daripada diri. Ini juga adab. Ini juga adab. Dan apalagi nanti pada waktu tawaf ada orang ingin pergi menyium Hajar Aswad. Karena mencium Hajar Aswad itu besar juga pahalanya. Mana batu itu menjadi saksi. Tapi kadang-kadang orang harus apa? Memiliki sedikit usaha yang ekstra. Nah, terkadang orang menyakiti orang lain. Atau mungkin nanti ketika tawaf begitu, ketika sholat orang menyakiti orang lain. Ketika sa'i orang bisa menyakiti orang lain. Orang pergi ke Arafah nanti, saya nggak tahu, biasanya di kemarin tuh banyak kejadian tuan. Jadi kejadian itu tadinya bis satu rombongan itu ada 8 bis, yang datang cuma 5 bis. Jika orang berjejal, sehingga saling menyakiti. Padahal dia ada di Arafah pada waktu itu. Bojo nih. Untuk menjaga. Hanya jejal. Bojo nanti. Jaga ucapan, jaga juga perbuatan agar jangan sampai perbuatan itu dipenuhi dengan hawa nafsu. Tetapi perbuatan itu dipenuhi dengan apa namanya? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran terakhir mengingatkan wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya. Jadi dia menahan diri. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk beliau berdua. Amin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan rahmat, Amin. afiat, kesehatan dan afiat serta kemudahan dan keselamatan untuk mereka berdua sejak berangkat sampai dengan pulang lagi ke tengah keluarga dengan membawa haji yang mabrur, sa'i yang masykur, amal soleh mabrur. Yang bisa kami sampaikan mohon atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wasiat atau hikmah menurunkan ibadah haji. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi akan berguna kepada kita semua, terutama yang belum melaksanakan ibadah haji walaupun yang sudah. Dan kami atas nama terima kasih kepada Tuan Guru Ahmad Bukhari atas penyampaian tersebut. Selanjutnya kepada acara berikut nanti saya semoga berguna sampaikan di Orang haji sudah kelihatan. Karena mungkin sudah tahalul. Halul juga kita ini. Halul juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tentunya doa dan harapan kita semua semoga Bapak Ardian dan Ibu beserta seluruh rombongan dan seluruh jamaah haji yang merupakan tamu Allah diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah haji dan pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Untuk niat ini, mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا آمين. وعلى والدينا آمين. وأن نعمل صالحا ترضاه آمين. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. اللهم اجعلهما حجهما حجا مبرورا آمين. وسعيهما سعيا مشكورا آمين. وذنبهما ذنبا مغفورا آمين. وعملهما عملا صالحا مقبولا آمين. وتجارتهما تجارة لن تبور. آمين. اللهم بلغنا وبلغهما إلى مكة المكرمة آمين. وإلى مدينة المنورة آمين. إلى داعي مناسك الحج والعمرة. آمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. لهما الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.